Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, ketemu lagi dengan channel YouTube Rahmat Heldi HS. Channel yang saat ini komitmen untuk terus membahas soal-soal tes CPNS atau P3K di tahun 2021. Perlu diinformasikan bahwa pada tayangan-tayangan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana masuk ke dalam seri belajar mandiri ya. Seri belajar mandiri untuk calon guru ASN atau P3K. Nah, pada kesempatan kali ini channel YouTube Rahmat LDHS akan membahas kira-kira ada soal-soal apa saja yang ada di dalam seri belajar mandiri calon guru ASN atau P3K ya. Dan sekaligus kita ingin mengetahui bagaimana bentuk soalnya dan seperti apa untuk mengetahui lulus atau tidak lulusnya ketika kita mengikuti sistem pembelajaran mandiri calon guru ASN P3K 2021. Di dalam modul belajar mandiri calon guru ASN P3K ini ada beberapa materi, diantaranya ada asesmen kompetensi minimum, ada pendidikan inklusif, ada pendidikan keterampilan hidup ya. Nah, kemudian juga ada masa pandemi COVID-19 ya. Tapi kawan-kawan, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kaitannya belajar mandiri calon guru ASN ya. Yang coba akan kita klik kira-kira ada apa saja di dalamnya. Nah, baik Rahel Lovers, ketika kita sudah masuk ke seri belajar mandiri, kita akan melihat modul belajar mandiri seperti ini ya. Modul belajar mandiri yang diperuntukkan bagi calon guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K ini merupakan salah satu alternatif bahan belajar mandiri dalam mempersiapkan seleksi guru P3K. Calon guru P3K dapat menggunakan bahan belajar lainnya dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi ya. Nah, itu seperti itu. Substansi materi yang disajikan pada pembelajaran ini nanti di dalam Rahel Lovers ya kawan-kawan semua ya. Substansi materi yang disajikan pada pelajaran ini adalah meliputi substansi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Substansi materi yang ada dalam modul belajar mandiri ini dikembangkan melalui proses kurasi dan penulisan yang bersumber dari beberapa modul yang ditembangkan oleh Dirjen GTK sebelumnya. Di antaranya ada modul pendidikan profesi guru, pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, peningkatan kompetensi pembelajaran PKP, dan modul lainnya yang relevan dengan tujuan agar calon guru P3K dapat dengan mudah memahami, mengembangkan, dan merefresh teori dan konsep pedagogik. Ini adalah alur untuk kita mengikuti seri pembelajaran modul belajar mandiri ya kawan-kawan ya. Baik. Karena ini materinya adalah materi bahasa Indonesia, kawan-kawan ingat di atas ini ada pendahuluan. Tadi pendahuluan itu sudah saya bacakan, ada bahasa Indonesia, ada pedagogik ya. Ketiga-tiganya ini harus dibaca dan harus dipahami ya agar lulus tes CPNS atau P3K tahun 2021. Karena ini adalah materi bahasa Indonesia, kira-kira apa saja yang ada di dalam materi bahasa Indonesia? Baik, saya akan tekan ya materi bahasa Indonesianya. Yuk kita lihat dan sama-sama kita ikuti. Nah, kita masuk ke materi-materi bahasa Indonesia. Ini khusus untuk guru-guru bahasa Indonesia ya. Nah, ini adalah materi bahasa Indonesia ya. Ini ada semacam pengantar. Modul belajar mandiri ini memberikan pengalaman belajar bagi calon guru P3K dalam memahami teori dan konsep pembelajaran tentang bahasa Indonesia ya. Terus ke bawahnya banyak. Nah, alur pembelajaran modulnya seperti ini, P1, P2, pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3 sampai pembelajaran 4 ya. Lalu kemudian ada juga pengantar, belajar mandiri, ruang kolaborasi, komunikasi, review ya. Review ini kalau kita pengen latihan soal. Nah, kawan-kawan di sini ada penilaian diri. Penilaian diri ini kawan-kawan harus isi ya. Ini isinya itu adalah tentang progres ya. Apakah Anda paham tentang materi ini dan sebagainya, kira-kira begitu tuh ya. Karena ini sudah saya isi maka ini tidak bisa ya. Materi pertama itu ternyata kawan-kawan ada materi tata bahasa, ada semantik, kesastraan, keterampilan bahasa reseptif, keterampilan bahasa produktif, dan genre
teks dalam pembelajaran bahasa Indonesia setelah refleksi pembelajaran. Ternyata materi bahasa Indonesia itu ada tata bahasa, semantik ya, ada 6 materi ya. Nah, kita kan tidak tahu kawan-kawan kira-kira materi tata bahasa itu seperti apa. Maka kita akan lihat ya. Ini dia materi tata bahasa. Di materi tata bahasa ternyata ada pengantar, ini tinggal dibaca. Ada bahan belajar tata bahasa, ada ruang kolaborasi, komunitas belajar, ada. Ini ingat baru pembelajaran tata bahasa. Sementara masih ada semantik, ada kesastraan dan yang lain-lain ya. Baik, pengantar kita tidak usah baca. Kalau sudah dibaca nanti di checklist semacam ini, ada checklist ya di samping kanan. Kita langsung saja melihat bahan belajar tata bahasa ya. Kira-kira materi tata bahasa ini apa saja? Nah, ini dia materi tata bahasa ya. Nah, kalau ada semacam yes atau no begini kita yes aja karena kita ingin tahu materinya seperti apa. Baik, kita sudah masuk ya ke bahan belajar tata bahasa ya. Apa saja sih pembahasannya? Di sini ada penggunaan ejaan yang harus diperhatikan dalam menulis adalah pemakaian huruf seperti huruf kapital, huruf miring, huruf cetak tebal, partikel, singkatan, akronim, dan penulisan istilah. Hal ini diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2005. Ini tentang ejaan ya, tentang huruf ya kawan-kawan ya. Di sini pembahasannya juga sangat luas sekali ya. Ini tentang tata bahasa ya. Ya. Mengapa Anda harus mempelajari materi ini? Nah ya, kita lihat, coba kita klik ya di tata bahasa ini ya. Nah, di dalam materi ini nampaknya makin tambah luas lagi ya. Tuh ya. Tuh. Jika dirasa pemahaman Anda belum maksimal, jangan khawatir, Anda dapat mengulangi pembelajaran maupun review sesuai dengan kebutuhan ya. Coba, ini materi konsep dasar tata bahasa. Kita klik di sini kawan-kawan. Ya, luar biasa sekali. Bahan belajar tata bahasa ya. Ini tata bahasa yang tadi kita tentang huruf ya. Tentang huruf ya. Coba kita klik pembelajaran 1 tata bahasa ya. Ingin mendownload bahasa Indonesia PBI? Oh, ternyata di sini juga bisa mendownload ya. Kita tidak usah download ya, tidak usah download. Kalau mau download nanti kita bukannya lewat itu aja, lewat apa? Lewat laptop ya. Kalau begitu kita buka bahan paparan. Oke ya. Ini adalah bahan paparan kawan-kawan. Waduh, luar biasa sekali ya. Ini banyak sekali kawan-kawan bahan paparannya nih ya. Kita lihat pelan-pelan dari atas. Ini bahan belajar tata bahasa bahan paparan. Silakan Anda pelajari bahan paparan di bawah ini. Bahan paparan tersebut memuat poin-poin penting terkait materi yang sedang Anda pelajari. Agar memudahkan Anda dalam membacanya, gunakan tampilan layar penuh dengan menekan kotak terputus pada paparan tersebut ya. Ini ejaan dan tanda baca. Ya, coba kita lihat ya. Berarti kemana nih ya? Halo, hari ini kita akan belajar penulisan ejaan, tanda baca, dan afiksasi dalam kalimat ya. Kita lihat, kita geser lagi. Perhatikanlah contoh soal berikut. Berikut beberapa penulisan judul karya ilmiah. 1. Pengembangan nilai-nilai karakter dalam bahasa Indonesia. 2. Peningkatan kinerja dan karakter karyawan PT Sejahtera Abadi ya. Ini kemungkinan kawan-kawan soal ini judul-judul ini adalah judul-judul yang salah ya. Harus cermat ini ya, karena tadi tentang tata bahasa. Coba kita lihat, kita geser. Nah, ternyata yang betul itu adalah penulisan yang benar adalah menggunakan P besar, N besar, pengembangan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, peningkatan kinerja dan karakter PT Sejahtera Abadi. Jadi yang pertama itu adalah salah dan yang kedua ini adalah yang benarnya. Ini yang salahnya, kemudian yang ini adalah yang benarnya. Begitu ya kawan-kawan ya. Nah, kita lihat huruf kapital digunakan di setiap awal kata. Ini kayaknya pembahasannya ya. Aturan ejaan penulisan judul. Huruf kapital digunakan di setiap awal kata kecuali kata hubung di, ke, dari, dan yang untuk oleh. Huruf kapital digunakan pada kata ulang bentuk sempurna yakni nilai, azas, bukti.
Huruf kapital digunakan untuk menyebutkan nama, negara, dan perusahaan, yakni Bahasa Indonesia PT Sejahtera Abadi, ya. Nah, baik ke Railovers, kita perlu untuk melanjutkan kembali bagaimana isi daripada tugas kita, ya. Kita back to course. Nah, kawan-kawan, perlu kita lihat dan review kembali, ya. Tadi materinya adalah tentang bahan belajar tata bahasa. Nah, kita harus mengetahui pembelajaran kita, ya. Kita akan coba cek kembali review pembelajaran kita. Nah, seperti ini. Review pembelajaran kita seperti ini, kawan-kawan, ya. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda terkait materi. Kegiatan ini dapat Anda lakukan berkali-kali sampai dirasa Anda memperoleh hasil maksimal atas pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, isi dari pembelajaran ini tidak lain adalah untuk mengetahui kemampuan Anda di dalam menjawab soal-soal, ya. Di dalam menjawab soal-soal. Nah, kawan-kawan, perlu kita sampaikan di sini bahwa karena ini tadi saya sudah menjawab soal-soal yang ada, sehingga kemudian ini kita tidak bisa melakukan pemilihan ganda, ya. Di sini kita perlu ada semacam multiple choice. Itu kaitannya dengan pemilihan A, B, C, dan D, ya. Nah, terkait karena tadi saya sudah mengisi untuk pemilihannya itu sudah kita pilih tadi A, B, C, dan D-nya, sehingga kemudian kita tidak bisa memilih. Tetapi saya perlu sampaikan di sini ada soalnya sebanyak 7. Ada sebanyak 7 soal A, B, C, dan D, ya. Di sini kemudian kawan-kawan nanti boleh memilih A, B, C, D, ya. Ada 7 soal. Tetapi perlu disampaikan, ketika saya mengisi ini, saya itu tadi betulnya itu adalah ini nih, 300429, ya. Tetapi highest grade, jadi tertinggi nilai saya itu adalah 4.29/10, ya. Nah, feedbacknya ternyata jangan menyerah, pasti bisa, ya. Kawan-kawan, jadi ini nilai saya ini tidak mencapai passing grade. Harusnya di sini 100, ya. Harusnya 100 di sini nih, ya. Tapi di sini ternyata tidak sampai 100. Sehingga kemudian ada tulisan jangan menyerah, pasti bisa, begitu, ya. Nah, itu kawan-kawan untuk review pembelajaran kita kali ini dengan tentang tata bahasa. Kalau kawan-kawan nanti mencoba sampai pada tahap review, pasti kawan-kawan akan diajak untuk menjawab soal-soal pilihan ganda, ya. Kalau sudah ketemu soal pilihan gandanya, nanti di situ tinggal di submit, nanti jawabannya akan keluar seperti ini. Berhubung tadi saya sudah iseng-iseng mengerjakan, jadi tidak bisa mengikuti soal pilihan gandanya, tetapi sudah pada posisi keluar nilainya. Dan kalimatnya nih yang merah nih, jangan menyerah, Anda pasti bisa, ya. Nah, kemudian kawan-kawan semua, kita kembali ke back to course, ya. Kita akan kembali lagi disuguhi dengan soal-soal yang lainnya. Kalau tadi itu kita membahas tentang ini nih tata bahasa. Nah, nanti kawan-kawan juga akan masuk nanti ke semantik, ke kesastraan, keterampilan bahasa reseptif, keterampilan bahasa produktif, dan genre teks dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, semuanya sama, pasti ada semacam pengantar, ada bahan belajar, ada ruang kolaborasi. Kawan-kawan ikuti di dalamnya, ya. Jawab pertanyaan-pertanyaannya, nanti akan muncul nilainya. Nah, itu dulu dari saya, kawan-kawan, atas soal ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan kita doakan semoga kawan-kawan semua bisa lulus tes
CPNS P3K tahun 2021. Sampai ketemu lagi di channel Rahmat Heldi HS berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.